Baik pemirsa, sekarang kita sedang berada di kediaman Bapak Haryadi dan kita akan mewawancarai beliau tentang apa itu tanaman azolla dan apa manfaatnya untuk pertanian dan peternakan. Baik, selamat pagi Bapak Haryadi. Pagi. Mungkin Bapak bisa menceritakan kita apa saja apa itu tanaman azolla dan apa manfaatnya bagi pertanian dan peternakan. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati. Jadi sekarang kita berada di Desa Kilang nih, Desa Kilang Selatan. Di tempat pengembangan salah satu tanaman yang luar biasa namanya Azolla microphylla. Jadi Azolla microphylla itu sejenis pakis air yang bisa dimanfaatkan untuk perikanan, peternakan unggas, peternakan ruminansia, kemudian bisa untuk pertanian dan lain sebagainya, multifungsi. Tergantung nanti bagaimana cara pengolahannya. Azolla microphylla ini cara budidaya sangat gampang. Sekarang kita lihat ini ada wadah, sebenarnya ini wadah untuk tempat pembibitan ikan lele. Wadah kolam terpal karet orchid bundar ini biasa kita pakai untuk lele, tapi karena kemarin dia lelenya tidak ada, saya manfaatkan untuk budidaya Azolla microphylla. Jadi Azolla microphylla itu dibudidayakan bisa di mana saja, bisa di deker, bisa di kolam tanah, bisa di kolam beton, bisa di kolam terpal dan lain sebagainya. Dalam budidaya Azolla microphylla tidak butuh banyak air, cukup ngisi wadah budidaya 1 kali saja. Kemudian nanti diberikan pupuk organik. Ya, pupuk organiknya macam-macam, bisa dari kotoran ayam, bisa dari kotoran sapi, kotoran itik, bisa dari humus, daunan, apa saja. Pokoknya bahan organik. Yang unsur N-nya terpenuhi di situ, kemudian unsur hara-hara makro mikro yang lainnya ya. Jadi itu kita benamkan, kemudian setelah kita kasih air, kita kasih pupuk organik. Setelah itu kita bisa langsung ambil bibit azolla, ini bisa jadi bibit, tinggal ditebar di permukaan air saja. Maka bibit azolla segini saja dalam 1 bulan atau 3 minggu dia bisa sudah penuhi kolam yang diameter 2 seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah masa budidaya kita lakukan, nanti ada pemeliharaannya. Jadi enggak begitu kita lepas bibit kemudian kita biarkan kemudian dia oke. Dia nanti akan ada perlakuan, tapi perlakuannya tergantung tanamannya. Caranya adalah untuk aplikasi pupuk berikutnya kita harus lihat tanaman. Kalau tanaman hijau seperti ini berarti dia akan terpenuhi unsur haranya, berarti cukup dia untuk perkembangannya. Tapi kalau dia sudah mulai kuning berarti dia butuh untuk penambahan pupuk organik. Nanti tinggal diisi pakai karung kecil, kemudian dibenamkan, kemudian disebar, diputar-putar, sudah. Begitu 2-3 hari maka dia akan hijau lagi. Itu cara pemeliharaan Azolla microphylla. Ya, jadi penggunaannya sangat luas, bisa untuk apa saja, terutama untuk pakan, bisa diberikan dalam bentuk segar, bisa diberikan dalam bentuk yang sudah dilayukan, dikering anginkan, bisa menjadi salah satu campuran pakan, baik itu pakan ikan, pakan ayam, pakan itik, pakan kambing, pakan sapi, banyak. Kemudian dia juga bisa untuk pupuk organik yang sangat luar biasa bagusnya. Baik, Pak. Ya. Dalam hal pertumbuhan, seberapa lama tumbuhan ini tumbuh agar kita bisa menggunakannya di Oke, jadi pakan? pertumbuhan Azolla microphylla itu luar biasa cepat dia. Jadi dia di dalam siklus hidupnya 25% pertumbuhannya. Artinya kalau kita sekarang hari ini kita nyebar azolla itu 1 kilo, 25% pertumbuhannya. 25 bagi 100 kali 1 kilo. Maka pertumbuhannya sehari seperti itu. Cepat sekali banyak Azolla microphylla. Nah, pada saat nanti kapan bisa dipanen? Kapan saja bisa dipanen. Karena ini tidak akan habis. Ya, jadi misalnya panen tebar 1 kilo, pada saat seminggu yang akan datang permukaan kolam kita sudah penuh. Sudah mulai panen di tiap hari. Panen tiap hari, kemudian bekas panen itu nanti akan tertutup sendiri. Karena pertumbuhannya luar biasa. Itu kalau Azolla. Baik, Bapak. Ya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas wawancaranya. Oke, makasih. Semoga ini bisa berkembang ya. Tapi ditarik ilmunya, kemudian itu dilaksanakan. Jangan sekedar kita tahu, kemudian kita tidak kerjakan itu. Maka sebarkan ini di masyarakat supaya masyarakat kita punya giat positif di rumah. Supaya mereka bisa beternak, bisa pelihara ikan, bisa pelihara ayam, bisa pelihara itik. Di sini saya mengembangkan ayam hias. Ada Brahma Park, ada pelung, ada ayam bangko, ada serame. Di sini banyak. Jadi itu makanannya ya azolla. Semuanya jadi, berarti bisa. Ya, semua bisa makan azolla ya. Oke. Ya, terima kasih.